Tak terasa kita hampir tiba di tahun baru. Banyak harapan dan juga rencana yang telah kita siapkan untuk tahun yang akan datang. Perjalanan kita di tahun ini membawa banyak pembelajaran hidup. Di antara semua harapan dan rencana, tentunya menjadikan diri kita lebih baik lagi di tahun depan adalah harapan yang utama. Kita berharap bisa menjadi lebih baik lagi dalam kepribadian, kualitas, dan juga secara finansial. Assalamualaikum semua, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih buat yang udah klik video ini, dan juga terima kasih buat yang udah support dengan subscribe, like, share, dan komen positifnya. Semua support kalian membuat aku selalu semangat buat berbagi hal-hal yang bermanfaat sambil kita sama-sama belajar. Oh ya, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya. Dan tak lupa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima. Oke Bunda, kali ini aku mau sharing tentang evaluasi keuangan selama setahun ini. Jadi tidak hanya harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga harapan untuk memiliki finansial yang lebih baik lagi. Dengan evaluasi ini, aku berharap kita bisa tahu apakah finansial kita sudah baik atau belum. Kehidupan rumah tangga selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Karena itu, mengatur keuangan rumah tangga perlu dilakukan dengan baik dan benar, agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi. Meskipun hal itu kadang tidak mudah untuk dilakukan. Ada beberapa cara yang pernah aku baca untuk mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Yang pertama, kita harus memahami dulu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Karena seringkali kita menggunakan budget kebutuhan untuk belanja keinginan semata. Sebenarnya memenuhi keinginan itu tidak dilarang, selama kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Jadi, kita bisa penuhi kebutuhan rumah tangga dulu, baru dialokasikan untuk keinginan pribadi. Yang kedua, hitung seluruh pendapatan. Bisa dilakukan sesuai gaji harian, mingguan, ataupun bulanan. Ini penting dilakukan agar kita bisa membaginya ke dalam pos-pos yang disesuaikan dengan kebutuhan. Buat daftar pengeluaran prioritas. Dengan begitu, alokasi pengeluaran keuangan kita akan lebih tertata. Yang pertama, kita alokasikan untuk kebutuhan hidup, lalu untuk pos kewajiban seperti hutang dan juga cicilan, baru untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Yang keempat, siapkan dana darurat. Dana ini sangat penting mengingat banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba di luar rencana, seperti PHK, sakit, bencana alam, dan lainnya. Jadi, dana ini bisa digunakan saat situasi darurat. Besarnya bisa disesuaikan dengan penghasilan dan kebutuhan masing-masing. Bisa 5-30% dari pendapatan. Yang kelima, jaga rasio hutang. Untuk mengatur keuangan akan lebih baik jika menghindari hutang, karena hutang bisa menjadi beban. Namun, ada beberapa faktor yang mau tidak mau membuat kita berhutang. Jadi, jika memiliki hutang, jaga rasio hutang kita untuk tidak lebih dari 30% pendapatan. Yang terakhir, jangan lupa alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan juga investasi. Ketika alokasi ini memiliki banyak manfaat, baik untuk saat ini dan juga masa depan. Itulah beberapa cara efektif yang mungkin bisa kita terapkan ke dalam cara mengatur keuangan kita. Di sini aku sudah buat tabel dengan 4 kolom. Yang pertama, untuk pos pengeluaran. Lalu kolom kedua, untuk budget tiap bulannya. Lalu kolom ketiga, untuk real pengeluaran. Yang terakhir, untuk keterangan. Untuk pos pengeluaran, sesuai pos aku tiap bulannya ya bun. Ada belanja mingguan, belanja bulanan, listrik, pulsa, dan seterusnya.
Untuk belanja mingguan, ada budget 600.000 setiap bulannya. Kemudian untuk belanja bulanan, ada budget 300.000 setiap bulannya. Listrik, pulsa, dan BBM 100.000 setiap bulannya. Untuk hutang 600.000, investasi atau tabungan 200.000, dana sinking fund 400.000, dana darurat 300.000, dana sosial 150.000, dan kebutuhan lainnya 150.000. Dan untuk realnya, dalam 1 tahun terakhir ini, belanja mingguan yang sering aku keluarkan antara 550.000 sampai 600.000. Jadi kadang 550, kadang lebih, kadang 600.000 terpakai semua. Untuk belanja bulanan sekitar 300 sampai 350.000. Untuk listrik masih dengan pengeluaran yang aman, yaitu 100.000. Sementara untuk pulsa antara 100 sampai 120.000. Untuk BBM 70 sampai 100.000. Sementara untuk hutang, investasi, sinking fund, dan dana darurat masih dengan budget yang sama. Jadi untuk pengeluaran ini masih aman ya bun. Untuk dana sosial sering terpakai antara 50 sampai 200.000 karena nggak pasti juga tiap bulannya. Dan untuk kebutuhan lainnya 100.000 sampai 150.000. Jadi untuk belanja mingguan masih aman ya bun, masih tidak melebihi budget. Jadi di sini aku mau tulis keterangannya cukup. Kemudian untuk belanja bulanan aku harus evaluasi lagi karena sering melebihi budget yang telah ditentukan. Kemudian untuk listrik juga masih cukup. Untuk pulsa sepertinya harus aku evaluasi apakah harus lebih menghemat atau budgetnya perlu ditambah. Kemudian untuk BBM masih cukup. Untuk hutang, sinking fund, investasi, dan juga dana darurat ini aman, jadi nggak ada keterangan apapun. Budgetnya masih sesuai. Kemudian untuk dana sosial, ini mau aku evaluasi lagi. Kemudian untuk kebutuhan lainnya masih dirasa cukup. Jadi aku akan mengevaluasi beberapa pos lagi agar kedepannya semua pos sesuai dengan budget yang telah aku tentukan. Harapanku di tahun yang akan datang, keuanganku lebih tertata dengan baik. Yang pertama, mungkin bisa mengevaluasi pengeluaran. Apakah masih bisa dipangkas atau ditekan? Atau aku harus menambah budget, tapi harus dipikirkan pula dari mana asalnya. Sementara mencari penghasilan tambahan itu tidaklah mudah. Atau mungkin aku bisa mengurangi dari pos lainnya, seperti tabungan misalnya. Memang paling terasa saat ini untuk memenuhi kebutuhan di saat harga-harga barang naik. Maka budget yang kita tentukan tentu saja akan terasa kurang. Jadi aku akan evaluasi kembali supaya nanti di tahun depan saat aku menentukan anggaran akan terasa lebih mudah
dan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih ya Bun udah ikutin video aku sampai habis. Semoga sharing ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.